Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga yang sakit segera Allah sembuhkan. Siap kajian? Hah? Mau nyemil dulu, ngopi dulu? Kopi enggak ada. Monggo dewe, Pak. Baik. Sebagaimana kebiasaannya, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, as-sadis wal khamsun dan insyaallah as-sabi wal khamsun. Hadis ke-56 dan hadis ke-57. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu bersabda, la ta'ata fi maksiatin, tidak ada ketaatan dalam masalah maksiat atau dalam kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak maksiat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ana ulangi terjemahannya. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam kebaikan atau dalam hal yang ma'ruf. Muttafaqun alaih. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadzal haditsu qaidun fi kulli man tajibu ta'atuhu. Hadis ini merupakan pengikat dalam setiap ketaatan kepada yang wajib ditaati. Minal wulati, dari pemimpin kaum muslimin. Dalilnya surat An-Nisa ayat 59. Ini hadis menegaskan surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Paham tum? Baik, tombongan tuh. Yang bisa langsung silakan jawab. Dalam surat An-Nisa 59 tadi itu juga ada makna yang tersirat yang sama dengan hadis ini.
Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Di dalam surat An-Nisa 59 tadi yang kita baca, itu ada makna yang tersirat yang sama dengan yang tersurat dari hadis ini. Tolong dijelaskan makna yang tersirat dalam ayat tadi. Ada yang bisa? Paham nggak pertanyaannya? Kita masih ngantuk? Hah? Anak ulangi atau ada yang mau jawab langsung? Coba anak ulangi lagi pertanyaannya. Ya. Dalam surat An-Nisa 59 tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wal amri minkum, itu ada makna yang tersirat yang sama dengan yang tersurat dalam hadis ini. Tolong dijelaskan yang tersirat itu apa? Jelaskan. Tidak ada? Baik, silakan antum. Tidak boleh memberontak kepada penguasa selama mereka tidak menurut kepada. Nasib jauh, kita nggak bahas pemberontakan. Baik, silakan Pak. Iya, tolong jelaskan dari yang tersirat di ayat tadi. Dari sisi mananya? Baik, yang akhwat, silakan. Kalau ada yang mau jawab. Tidak ada. Akhwat, tidak ada? Silakan kalau mau mencoba menjawab. Bagi yang paham. Baik, kalau tidak ada, coba renungkan sejenak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di situ kata-kata atiu ada berapa kali? 2 kali. Hanya untuk siapa? Allah dan Rasul. Sedangkan ulil amri pemimpin, nggak ada kata-kata wa ati ulil amri. Maka kata ulama tafsir, taat kepada pemimpin itu nggak mutlak. Kenapa? Karena nggak ada kata-kata atiu. Beda dengan taat kepada Allah dan Rasul mutlak wajib ditaati. Karena Allah dan Rasul tidak memerintah kecuali kepada yang baik. Paham? Maka ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Sedangkan ketaatan kepada pemimpin terikat. Terikat dengan apa? Ati Allah wa ati'u Rasul. Kembali kepada hadis ini. Bahwasanya taat kepada pemimpin hanya dalam hal yang tidak bermaksiat. Paham ya? Makanya ayat tadi itu makna tersiratnya sama dengan yang tersurat dalam hadis ini. Paham? Ana ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ketika giliran Allah dan Rasulnya ada kata-kata atiullah ati Rasul. Maka maknanya taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Karena Allah dan Rasulnya tidak memerintah kecuali kepada kebaikan, wajib ditaati. Tidak ada tawar-menawar. Paham? Sedangkan taat kepada ulil amri, di situ nggak ada kata-kata atiu ulil amri. Maka ketaatan kepada ulil amri, pemimpin, itu terikat muqayyad. Terikat dengan apa? Ati Allah wa atiu. Kalau perintah pemimpin nggak menyelisih ati Allah atau Rasul, wajib ditaati. Kalau perintah pemimpin menyelisih ati Allah atau Rasul, maka wajib ditinggalkan. Paham dong? Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasul, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, alias la ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Siapapun yang memerintah, baik itu pemimpin kaum muslimin, baik yang tingkat khalifah, presiden, raja, atau gubernur, atau yang di bawahnya, apalagi Pak RT. Paham ya? Nah, apalagi ketua takmir masjid, apalagi ketua, ya mungkin pengajian dan sebagainya. Kalau perintahnya, aturannya bermaksiat kepada Allah dan Rasul, tidak wajib ditaati. Sampai di sini paham? Paham? Baik, alhamdulillah. Kemudian demikian pula, hadis ini merupakan pengikat
dalam menyikapi perintah al-walidaini, kedua orang tua, ayah dan ibu, ya, abi dan umi, mama dan taib, mak dan taib, dan seterusnya. Taib ini dalilnya dalam ayat, ya, sebetulnya hadis ini mencakup semuanya. Cuma kita mau lebih tegaskan lagi, kita tambahkan lagi dalilnya biar lebih mantul. Seperti dalam surat Luqman ayat 15 tentang al-walidain. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu menyuruhmu untuk engkau berbuat syirik kepada Allah yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma, jangan ditaati. Ini bukan hanya dalam kesyirikan saja, juga dalam kebid'ahan, juga dalam kemaksiatan. Ya, misalnya bapak nyuruh anaknya beli rokok, wajib taati atau enggak? Iya, nasihati kalau bisa. Ya, atau ya menyuruh anaknya ikut acara bid'ah, atau mungkin bulan surah disuruh ikut sedekah laut, nyembelih kambing diserahkan kepada Nyi Loro Kidul. Boleh enggak ditaati? Hah? Iya, la ta'ata fi maksiatin. Dalam maksiat saja nggak boleh taat, apalagi dalam kesyirikan. Ya, atau disuruh anaknya memandikan keris pusaka bulan suro, tolak balak. Maka wajib bagi sang anak itu apa? Ya, kalau anaknya mandi sendiri tidak apa-apa, tapi mandikan keris pusaka, Rasul SAW mengatakan, inna ruqa wa tamain wati wala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ala dukun, jimat-jimat, dan ilmu pelet alias sihir adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ketaatan meskipun kepada orang tua, meskipun kepada ibu yang melahirkannya. Ya, kalau dalam maksiat, dalam bid'ah, dalam kesyirikan tidak wajib mentaati. Kalau dia nggak mentaati itu bukan bentuk durhaka, itu bentuk taat kepada Allah dan Rasul SAW. Meskipun disumpah serapah 100 juta misalnya, berkali-kali disumpahi kamu akan celaka kalau nggak ikut tadi acara-acara bid'ah apalagi syirik. Nggak perlu dia gubris, nggak perlu takuti, karena ketaatan itu kalau sesuai dengan ati Allah wa ati'u ar-rasul. Sekali lagi bukan bentuk durhaka kalau anak memaksiati perintah orang tua ketika orang tuanya menyeru kepada yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Nasihati, doakan, tetap tunjukkan akhlak yang baik, bantu dalam hal yang tidak bermaksiat. Ya, sekali lagi, ini kaidah dalam taat kepada siapapun, tidak boleh taat kecuali dalam hal yang ma'ruf. Demikian pula tadi kita sampaikan, misalnya ketua pengajian, ya, atau ketua jamaah apapun namanya, maka haram ditaati. Apalagi kalau menyuruh jamaahnya baiat, tahu baiat? Ya, sumpah setia kepada ketua jamaahnya. Ya, kalau ikut pengajian harus dibaiat. Saya membaiat fulan untuk taat, ya, apapun yang diperintahkan, tidak bisa. Taat hanya kepada Allah dan Rasul secara mutlak. Adapun kepada pemimpin, kepada tokoh ataupun ketua pengajian harus ditimbang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Paham? Atau kepada ustadz. Ya, ustadz nyuruh yang maksiat, ustadz nyuruh kepada yang tidak benar, maka wajib untuk ditinggalkan perintahnya tersebut. Paham dong?
Nah, demikian pula kata beliau wazauj, perintah dari suami kepada istri. Kalau perintahnya bermaksiat, maka haram ditaati. Suami tadi nyuruh beli rokok tadi. Ya, maka tidak wajib taat. Tapi tetap dinasehati. Harus apa? Berlemah lembut dalam menyampaikan nasihat tersebut. Nah, wa ghirim, dan yang selain mereka. Fa inna syari'a amara bi ta'ati haula. Secara asal syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya memerintahkan taat kepada mereka, taat kepada pemimpin. Dalilnya banyak sekali. Saya tes, ada nggak yang hafal 3 hadis saja wajib taat kepada pemimpin? 3 tok. Yang ikhwan dulu. Hadisnya banyak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan, dan seterusnya. Nah, ada? Nggak ada. 3 hadis tok. Nah, yang akhwal kalau ada, hafal hadis dengan tentunya bahasa Arabnya, meskipun ringkas singkat, yang penting intinya. Hadis ya tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin dengan bahasa Arabnya tanpa tanpa nyontek. Itu apa? Hadis yang al-irbat itu bisa ya, Ustaz? Iya, pokok sebutkan dulu hadis riwayatnya, redaksinya langsung. 3 hadis ya. Iya, silakan. Tanpa nyontek. Usikum bitaqwahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'amara alaikum abdun abasa. Cukup. Yang intinya saja. Yang hadis kedua. Insyaallah yang kedua, Ustaz ya. Ya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mar'il muslimin sampu wa ta'ati bima akhaba wa fariha ila yumaro bimaksiati. Itu baca Pak, hafalan? Seperti ini dari Ustaz. Oh iya, enggak. Biar enggak derkan hatanya, iya. Grogi. Kita hadis yang kedua, hadis yang ketiga apa? Yang ketiga? Ini yang ketiga, hadis 9. Perawinya anak enggak hafal. La ta'ati lifulukin fi maksiati kholiqi. Ya Ustaz. La, itu umum, sama dengan kurang satu lagi. Bukan, enggak ada kata-kata Amirul Mukminin atau Walil Amr. Ada yang lain hadisnya? Tambah lagi 1. Enggak ada. Yang kuna idza bayana Rasulullah. Iya. Lanjut. Betul itu. Lanjut. Yaqulu lana bimas ta'tum. Taib, sebetulnya kurang 1, enggak apa-apa sudah. Taib, hadisnya banyak. Di antaranya hadis Irbad bin Sariyah yang sudah kita lewati dalam Arba'in Nawawiyah. Intinya saja yang perlu kita tadi ingatkan. Rasul mengatakan usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'at. Sudah benar sudah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat, yaitu kepada pemimpin kaum muslimin wa in abdan habasyian. Kemudian hadis Ubadah bin Samit, bay'na Rasulullah ala sam'i wa ta'ah fi usina wa yusina wa mansyatina wa makrahina wa asratin alaina. Kami membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian di hadis Abdullah bin Umar, alal mar'il muslim as-sam wa ta'ah fi ma ahba wa kariha ila an yu'mara bi ma'siyatin
Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang dia benci, kecuali kalau diperintah untuk bermaksiat. Taib, intinya ini semuanya sudah pernah kita sampaikan bahwasanya Islam, Al-Quran dan Sunnah memerintahkan untuk taat kepada golongan-golongan tadi. Pemimpin kaum muslimin, kedua orang tua, dan kepada suami. Bahkan Rasul mengatakan, taib, sebutkan juga ini kalau ada yang mau hafalkan 3 hadis wajibnya istri taat kepada suami. Taib, biasanya suami yang lebih hafal. 6. Nggak ada. Nggak ada yang wanita ini. 3 hari stok. Saya nggak hafal. Taib, yang ummahat. Nah, mereka insya Allah yang lebih hafal insya Allah. Ya, isi solehah. Nah, silakan. Yang akhwat yang mungkin juga belum pernah setoran hafalan, ya sekarang hafal hadis yang memang berkaitan dengan kewajibannya. Nggak ada? Kan sudah sering ikut kajian Sakinah Mawaddah Warahmah biasanya ini. Oh, pernah dengar tapi lupa. Nggak ada? Tapi banyak hadisnya, diantaranya yang paling ditekankan oleh para ulama yaitu sabda Rasul, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada yang lain, aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Namun karena sujud itu ibadah hanya karena Allah, maka ini sekadar litakid, penegasan bagaimana kewajiban seorang istri taat kepada suaminya. Cuma tadi terikat dengan apa? Dalam hal yang tidak bermaksiat. Kemudian sabda Rasul juga, ya kalau tadi bentuknya langsung luar biasa penegasan tentang wajibnya mentaati. Sekarang tentang keutamaan wanita yang mentaati suaminya. Tentunya tadi dalam hal yang tidak bermaksiat. Kata Rasul, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang istri, seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja. Paham dong? Nah, baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh tadi, fa inna syari' amra bi ta'ati haula. Syariat Islam atau Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya merintahkan taat kepada orang-orang tersebut. Wa kullun minhum ta'atu fima yunasibu halahu wa kulluha bil ma'ruf. Setiap dari mereka ketaatan itu sesuai dengan kedudukan mereka. Ya tentunya taat kepada pemimpin nggak sama dengan taat kepada orang tua, kepada suami, sesuai dengan apa? Kondisi dan keadaannya. Fa inna syari'a raddan nas fi katsirin mimma amrahum bihi ilal urfi wal adah. Sesungguhnya syariat Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya mengembalikan manusia dalam kebanyakan yang Allah perintahkan kepada al-urf, kebiasaan, dan kepada adat. Kalbirri wasilah. Ya, selama kebiasaan dan adat itu tentunya tidak memaksiati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sudah masyhur di tengah kaum muslimin, kadang taat kepada orang tua itu sampai sujud. Dia apa?
ya di bawah kaki. Paham? Ya, orang tua, sungkem istilahnya. Ini adat manusia. Tapi karena ini adat yang nggak sesuai dengan sabda Rasul tadi. Seandainya aku boleh memerintahkan orang sujud kepada yang lain, aku perintahkan siapa? Nah, istri sujud kepada, jangan kebalik. Suami sujud kepada istri, enggak. Aku perintahkan istri sujud kepada apa? Ya, namun karena sujud hanya kepada Allah, maka tidak boleh siapapun sujud kepada makhluk. Paham ya? Maka kalau ada adat seperti itu, maka kembalikan kepada tadi innamat ta'atu fil ma'ruf. Itu bukan sesuatu yang ma'ruf. Paham? Nah, itu adalah kebiasaan yang tidak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Maka apa? Tidak boleh diikuti. Demikian pula wasilati wal adl wal ihsan al-am. Ya, secara umum ya dikaitkan sebagian perintah Allah dengan masalah kebiasaan. Kalau kebiasaan itu tidak melanggar syariat. Contoh lagi, Allah memerintahkan para suami untuk bermuamalah dengan istrinya bil ma'ruf, sesuai dengan uruf kata sebagian ulama. Dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara al-ma'ruf. Al-ma'ruf dari kata-kata al-uruf, yaitu kebiasaan. Ya. Misalnya kebiasaan sebagian wanita itu misalnya dia atau mereka wanita-wanita di lingkungannya itu suka tabarut, berhias ala jahiliyah. Apakah suami boleh menuruti kemauan istrinya? Ya, membelikan baju yang tadi tabarut ketika keluar dari rumahnya. Boleh atau tidak? Kebiasaan demikian Ustaz. Tidak bisa. Itu kebiasaan yang apa? Melanggar syariat. Kalau kebiasaan nggak melanggar syariat, silahkan dipenuhi. Paham dong? Ya, misalnya ya di lingkungan sekitar kaum wanita itu, ya, kalau belanja sehari bisa 1 juta, misalnya. Nah, kalau Anda mampu, kenapa nggak memberikan apa? Itu namanya salah satu bermuamalah dengan isi dengan cara yang uruf yang baik, yaitu uruf tergantung apa? Kebiasaan masyarakat setempat. Paham tuh? Nah, selama tidak melanggar syariat. Nah, fakadzalika ta'atu man tajib ta'atuhu. Wa kulluha tuqayyad bihadzal qaid. Semuanya wajib diikat dengan ikatan hadis ini. Taat ya, meskipun al-uruf tadi sudah terbiasa masyarakat dengan hal-hal tadi, perempuannya berpakaian tabarruj ya, atau mungkin bahkan lebih parah dari itu. Kalau mungkin kebiasaan sebagian orang, mungkin kalau ada di suatu suku, suatu apapun, kalau Anda mau berbuat baik, ya, apalagi pendatang, harus ngasih misalnya ngumbi-ngumbian itu. Kan kemarin sudah kita bahas ngumbi itu. Ngumbi apa itu? Hah? Bukan sekedar air, namun air apa? Ya, minuman keras. Ya, kalau istilah orang Surabaya kan ngumbi itu diantaranya ada yang negatif. Ngumbi apa? Aku suka ngombe, bukan ngombe air biasa. Ngombe apa? Minum air, ya, naudzubillah, minum minuman keras. Misalnya ada adat seperti itu. Kalau Anda mau berbuat baik kepada tetangga Anda, itu kasih mereka apa? Minuman keras misalnya. Karena kebiasaan mereka seperti itu, maka apa? Haram ditaati. La ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Dan seterusnya. Apalagi lebih dari itu. Kalau Anda berbuat baik kepada tetangga itu harus dengan apa? Ikut acara-acara bid'ahnya mereka. Tidak bisa. Ya, taat hanya dalam hal yang ma'ruf, bukan yang bermaksiat, apalagi bid'ah, apalagi syirik. Nah, sekali lagi kata Syekh, semua ketaatan kepada siapapun terikat dengan hadis ini. Innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata fi maksiatin. Wa anna man amra minhum bi maksiatillah bi fi'li muharramin. Kalau ada dari mereka memerintahkan bermaksiat kepada Allah, entah dengan melakukan yang haram tadi,
ya, mengikuti acara bid'ah atau kemaksiatan, atau bahkan yang lebih parah dari itu syirik kepada Allah, ya, au tarki wajibin, maka tidak boleh ditaati. Ya, ini sekali lagi kaidah bagi setiap kita, apalagi kita di dalam hal yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam dunia pendidikan. Ya, ini perlu kita sampaikan karena pernah kita mengalami pengalaman yang pahit, ya, ketika kita jadi pengawas mahasiswa yang sedang KKN, ya. Itu sebagian mereka dicekoki oleh dosen mereka, namanya KKN itu harus betul-betul apa? Nimbrung, betul-betul masuk ke dalam apa? Adat istiadat masyarakat apa? Setempat. Padahal ini mahasiswa yang apa? Sudah tahu akidah yang benar, sudah tahu tauhid, apa itu syirik. Tapi karena dicekoi seperti itu, kalau nggak ikut nilainya dikurangi. Terkadang naudzubillah min dzalik. Ya, dosennya GBLK, tahu GBLK? Ya. Muridnya juga sama, naudzubillah min dzalik. Ketika kita jadi pengawas, kita lihat hasil mereka apa? KKN tersebut di laptopnya kita buka video-video, ternyata mereka pernah duduk bermajelis dengan dukun yang sudah apa? Lagi atraksi pakai kemenyan. Ya. Padahal ini apa? Mahasiswa-mahasiswa yang nisbat kepada Ahlus Sunnah. Kita tanya, kenapa kalian kok tidak apa? Ya, meninggalkan majelis syirik tersebut. Kalian sudah tahu ini dukun, lagi atraksi manggil jin katanya. Ya, sudah dari kalian masuk universitas ataupun S1 diajarkan kitab usul salasa, wajib berlepas daripada kesyirikan. Kenapa kok tidak apa? Ya kita habis-habisan ngamuknya, marahnya. Ini masalah akidah. Ya, naudzubillah min dzalik. Kelas semester pertama sudah dicekoki akidah shahihah, mau lulus sudah apa? Su'ul khotimah. Paham ya? Ya, naudzubillah min dzalik. Apa alasan mereka? Takut nilai ustaz. Takut dimarahi dosen pembimbing. Naudzubillah min dzalik. Dosennya GBLK, naudzubillah min dzalik. Ini muridnya kok taat kepada hal yang jelas-jelas apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis bid'ah saja tidak boleh diikuti, apalagi majelis apa? Syirik. Ya, Allah mengatakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, jangan duduk bersama. Ini Allah dilecehkan. Ya, dukun yang naudzubillah sedang atraksi kok malah apa? Sakinah mawaddah di majelisnya. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi tadi, ini kepada siapapun, kepada dosen, kepada ustadz, kepada siapapun, tidak ada ketaatan dalam hal yang maksiat, apalagi dalam hal yang apa? Syirik kepada Allah yang bid'ah. Paham tuh? Ya. Nah, demikian pula model-model sekarang ustadz, ini ya fulan terlalu keras dakwanya, enggak usah ikut. Ya, maka sang murid kalau dia masih punya akal sehat, timbang kembali. Apakah perintah ustadz ini untuk enggak ikut kajiannya ustadz fulan karena dilihat keras? Apakah suaranya yang keras? Ya, kalau enggak keras, matikan aja mic-nya. Paham ya? Ya, cuma tadi. Ini juga seorang santri, seorang murid harus apa? Punya filter. Enggak semua ucapan ustadznya langsung apa? Ditelan mentah-mentah, langsung ditaati. Ya, selama itu sekali lagi jelas-jelas bertentangan dengan qala Allah qala Rasul, wajib ditinggalkan. Ini kata beliau, siapapun yang merintah kepada maksiat, entah dengan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ya, seperti misalnya kewajiban birrul walidain. Seperti sebagian jamaah-jamaah sesat, kelompok-kelompok pengajian sesat, karena mereka sudah membaiat tokohnya, apapun kata tokohnya wajib ditaati meskipun melanggar perintah orang tua. Misalnya kadang
Ya, jamaah-jamaah kajian-kajian yang pakai baiat itu mereka memperlakukan jamaahnya seperti kata para ulama jenazah yang dimandikan oleh Pak Mudin. Ya, apakah bisa jenazah itu melawan Pak Mudin? Itu ya gambarannya kelompok-kelompok tersebut, terutama yang sudah viral itu pengajian yang kalau kita masuk ke masjidnya dipel. Ya, demikian orang tua kelompok pengajian mereka yang nggak ikut jamaah mereka dianggap kafir. Ya, misalnya ya orang tua menyuruh, nak tolong belikan gula misalnya, sedangkan ya ketuanya mengatakan nggak boleh taat kepada orang tua kalian karena orang tua kalian kafir misalnya, maka sang anak kalau masih waras akalnya wajib meninggalkan ucapan siapa? Ya, ustadz jamaahnya tersebut. Ini sekali lagi wajib dijadikan patokan. Innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata fi maksiatin. Fala ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Fa idza amara ahadum bi qatli ma'sumin. Apalagi ada perintah misalnya membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh. Maka naudzubillah min dzalik. Dan ini juga sebagaimana kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok teroris ketika mereka membenci orang yang mungkin jadi lawan mereka, yang suka membantah mereka, maka kadang tadi ketua mereka, kepala ataupun pemimpin mereka menyuruh anak buahnya untuk membunuh dan sebagainya. Seperti yang terjadi kepada sebagian ulama Ahlus Sunnah. Seperti namanya Syekh Jamil Rahman yang ada dulu di Afghanistan, dibunuh oleh kelompok pergerakan Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena beliau tidak mengikuti ajaran kelompok Ikhwan Muslimin atau membantah kelompok Ikhwanul Muslimin. Demikian seterusnya. Maka haram mentaati orang-orang seperti itu. Au darbihi, atau untuk memukulnya. Ini juga berlaku dalam kelompok-kelompok tadi. Ketika ada orang yang tidak segaris dengan mereka, semanhaj dengan mereka, apalagi yang suka membantah mereka, terkadang kepala mereka, ketua mereka menyuruh untuk mendolimi orang tersebut. Maka bagi anak buahnya haram mentaatinya. Au akhdi mali, atau mengambil merampas hartanya. Au bitarki hajjin wajibin, atau misalnya untuk meninggalkan haji yang wajib. Ya, sekali lagi ini bitarki hajjin wajibin. Kalau memang apa? Wajib dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ini perlu juga sedikit dibahas. Haji, ya rukun Islam. Allah mewajibkan dalam surat Ali Imran misalnya, walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilaihi sabila. Allah mewajibkan bagi manusia untuk berhaji, namun bagi yang mampu. Apa saja bentuk kemampuan? Banyak. Kemampuan harta, kemampuan apa? Jasmani, ada keamanan, ada kendaraan, dan bagi wanita ada mahram. Dan kalau di negeri kita ada tambahan apa? Iya, pas kuotanya. Ya, kalau memang belum dapat kuota ya sudah, belum wajib. Jangan mengambil jalan pintas. Paham ya? Apalagi yang mungkin usia sudah 50 tahun, baru sekarang punya fulus untuk daftar haji. Dikasih jatah berapa tahun lagi? Sudah, intinya nggak ada kewajiban kalau memang dirasa itu sudah apa? Nah, ya, kalaupun sudah dapat kuota, sudah usia berapa? Ya, nggak mungkin kesehatannya bisa apa? Terjaga kalau sudah usia 80, belum lagi kata Rasul, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Au ibadatin wajibah, au biqati'ati man tajib silatuhu. Atau misalnya ada perintah dari siapapun untuk memutuskan tali silaturahim kepada salah satu karib kerabat tanpa alasan yang syar'i, maka tidak beri taati, fala ta'atalahu, tidak ada ketaatan kepada mereka. Wa tuqaddam ta'atullah ala ta'atil khalq. Ketaatan kepada Allah wajib didahulukan atas ketaatan kepada makhluk. Kemudian kata Syekh,
Wa yufham min hadal hadis, dan dipahami dari hadis ini, annahu idza ta'arada ta'atu haula'il wajibah wa nafila minan nawafil fa inna ta'atahum tuqaddam. Kalau ada pertentangan antara ketaatan kepada salah satu dari mereka, ya, yang satu memerintah kepada yang wajib, yang satu memerintah kepada yang mustahab. Ya, sedangkan cuma bisa salah satu yang dilakukan, maka yang didahulukan yang mana? Yang wajib. Nah, fa inna ta'atam tuqaddam. Li'anna tarkan nafli laysa bimaksiyah. Karena meninggalkan yang mustahab bukan bentuk apa? Maksiat. Nah, atau contohnya yang mungkin pernah antum dengar kisahnya, yaitu apa? Seorang ibu ketika memanggil anaknya yang ahli ibadah, kemudian apa? Sang anak tetap sholat, padahal dia sholat apa? Sunnah. Sholat sunnah dia teruskan, sedangkan ketaatan kepada ibunya yang wajib dia tinggalkan. Ini yang tercela. Faidanaha zaujatahu an siyamin nafal au hajjin nafal au amaral wali bi amrin min umri siyasa yastazin tarka mustahab wajib takdimul wajib. Misalnya seorang suami melarang istrinya puasa sunnah. Ya, misalnya istrinya mau puasa Senin Kemis. Ya, suaminya melarang, maka wajib atau tidak istri mentaati suaminya? Yakin? Kenapa? Iya, karena puasa Senin Kemis hukumnya mustahab, sedangkan taat kepada suami hukumnya ya wajib. Ini jangan jadi teori tok ya. Baik. Kemudian yang terakhir, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf, artinya yang tidak bermaksiat. Kama annau yatanawal madzakarna, seperti yang sudah kita lewati. Baik, sekarang ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin ini sudah kita sampaikan, ya. Innama ta'atu fil ma'ruf. Fil ma'ruf di sini mencakup hal yang tidak bermaksiat, itu intinya. Entah itu yang memang disyariatkan atau yang mubah. Ya, pemimpin kalau memerintahkan sesuatu yang mubah wajib ditaati atau tidak? Ditaati. Yang penting enggak maksiat. Ini kita tekankan karena ada syubhat. Ya, misalnya perintah taat ya di rambu lalu lintas. Kata sebagian orang, mana dalilnya taat lampu merah harus berhenti? Ya. Maka kita katakan dalilnya ada. An-Nisa tadi 5:9, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Sedangkan kita berhenti di lampu merah itu memaksiati Allah dan Rasul atau tidak? Tidak, berarti termasuk dalam apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Paham dong? Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya dalam hal yang memang disyariatkan, namun dalam hal yang mubah. Kalau ada perintah dari pemimpin, wajib didengar dan ditaati. Tentunya kata beliau di sini, fa innahu yatanawal aidan ta'liqa dzalika bil qudrah wal istita'ah. Namun semuanya juga terkait dengan kemampuan. Ya, kama tu'allaq al-wajibat bi asli syara', sebagaimana kewajiban dalam syariat terikat dengan kemampuan. Orang ketika diwajibkan sholat dengan berdiri, kalau nggak mampu boleh dengan apa? Duduk. Maka demikian pula misalnya pemimpin memerintahkan untuk berbuat sesuatu, kalau rakyatnya nggak mampu ya sudah nggak wajib ya melaksanakannya, gugur kewajiban. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain dikatakan alaikumusam wa ta'a fi mastata'tum, wajib bagi kalian mendengar dan taat dalam hal yang kalian sanggupi. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Bismillah. Tanya Ustaz. Nah, silakan. Ustaz, tadi kan sama orang tua kan harus taat asal tidak maksiat. Nah. Kalau misalnya orang tua sudah tua sekali Ustaz,
tapi orang tua kita itu belum sunnah. Jadi masih melakukan apa gitu. Terus minta antar anaknya. Sebetulnya anaknya sudah sunnah, tapi anaknya itu mengantarkan orang tuanya ke tempat itu, apa termasuk mengantarkan ke hal yang ma'ruf atau munkar? Baik. Ya, kalau kita tahu itu acara yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat, maka tidak boleh kita mentaati, mengikuti perintah ataupun ajakannya. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan tadi la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada al-makhluk, manusia, dalam memaksiati al-khaliq. Kalau maksiat saya nggak boleh, apalagi apa? Bid'ah. Nah, wallahu ta'ala. Ini tadi ada pertanyaan lewat kertas, cuma ini pertanyaan wallah alam nggak ada sangkut pautnya dengan kajian, cuma tanya secara bahasa. Apakah maksud dan perbedaan dari kata mubalagho, mulazama, mudhahara, muazzarah? Ini wallah alam nggak tahu apa kaitannya, cuma secara bahasa mubalagho itu ya isinya mendalami sesuatu, mubalagho. Atau seperti misalnya tadi, suami wajib ditaati oleh istri. Bahkan Rasul mengibaratkan seandainya boleh seorang sujud kepada apa? Manusia, maka wanita diperintahkan sujud kepada apa? Ini namanya mubalaghah. Rasul sangat menekankan, mendalam perintahnya kepada apa? Suami. Paham? Meskipun tidak terjadi hal itu. Namanya mubalaghah. Paham? Atau berlebihan. Paham itu? Meskipun itu tidak terjadi. Paham? Contoh lagi. Dalam hadis tadi wajib mentaati pemimpin wa in abadan habasyian. Meskipun pemimpin dari budak Habasya Ethiopia. Itu namanya mubalaghah. Menekankan, menegaskan wajibnya taat kepada siapa? Pemimpin. Meskipun apa? Itu terkadang tidak terjadi. Pemimpin dari budak, itu namanya mubalaghah. Taib, mulazama. Mulazama itu artinya iltizam, seperti orang iktikaf di masjid, namanya mulazama, yulazimul masjid, berdiam diri. Ini kalau istilahnya, lebih contohnya, ada seorang penuntut ilmu mulazama kepada syekh. Artinya apa? Terus mengikuti. Namanya mulazama. Paham ya? Nah, mulazama. Mudhahara, wallah alam, kalau sebetulnya yang lebih tepat kalau bahasa Arabnya lebih tulis bahasa Arabnya lebih tepat. Cuma ini tulisannya dengan bahasa Indonesia. Mudhahara mungkin maksudnya mudhahara itu demonstrasi. Mudhahara itu makna demonstrasi. Boleh enggak? Nah, kemudian muazzara ini saling menguatkan. Wallah alam. Ini pertanyaan secara bahasa. Sebetulnya kalau mau silakan lihat kamus bahasa Arab. Baik. Cuma itu kurang lebihnya makna yang kita pahami. Iya, saya membantu ibu di warung dan di sana menjual rokok. Beliau sudah saya nasihati bahwa menjual rokok itu haram, tapi beliau mengambil hukum rokok itu makruh. Jadi karena posisi saya di sini membantu jaga warung, otomatis saya juga membantu dalam menjual rokok. Ya tadi termasuk dalam kategori wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, kalau Anda mungkin alternatif yang berikutnya, ya misalnya apa? Rokoknya disimpan, disingit. Baik, ya kalau misalnya mengambil hukum makruh, katakan namanya makruh itu lebih baik iya, bukan malah dijual. Baik, wallah alam. Tetap nasihati, tetap doakan, dibantu dalam hal yang ma'ruf. Kalau misalnya ya Anda konsisten, kalau ada yang membeli rokok, nggak ada apa? Misalnya apa? Wallah nggak dijual. Nah, wallahu ta'ala alam. Atau singitno tadi itu. Wallahu ta'ala alam. Taib, lanjut apa cukup? Lanjut. Taib, hadis ke 57. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Amr wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua mengatakan,
Qala Rasul SAW bersabda, idza hakamal hakim fashtahada wa asaba. Apabila seorang hakim, ya, seperti seorang hakim di pengadilan syariat atau seorang alim, dia berijtihad lalu dia benar, falau ajran, baginya 2 pahala. Wa idza hakama fashtahada fa akhta, falau ajrun wahid. Namun kalau dia menghukumi dan dia berijtihad dan salah, baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Anak ulangi terjemahannya. Dari Abdullah bin Amr dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasul SAW bersabda, apabila seorang hakim, seorang alim, seorang hakim di pengadilan berijtihad lalu benar, baginya 2 pahala. Dan jika dia menghukumi dan berijtihad lalu salah, maka baginya 1 pahala. Muttafaqun alaih. Kata Syekh, al-murad bil hakim huwa alladhi indahu minal ilmi ma yu'ahhiluhu lil qada. Yang dimaksud dengan hakim di sini adalah siapa saja yang memiliki ilmu yang pantas dia untuk menjadi tadi hakim di pengadilan syariat. Al-qadha, al-qadhi. Al-qadhi itu tadi hakim di pengadilan syariat atau sebagai seorang alim ulama. Wa qad dzakara ahlul ilmi syurutal qadhi. Dan para ulama telah menyebutkan syarat-syarat orang itu menjadi al-qadhi ataupun menjadi al-mujtahid. Ya, idza ijtahada. Enggak semua orang berhak menjadi apa? Al-qadhi, menjadi apa? Al-mujtahid. Karena lafadznya di sini mujtahid, ya maka ini sedikit kita mau tambahkan dari referensi yang lain. Dari kitab Al-Usul min Ilmin Usul, ini masalah usul fikih yang ditulis oleh muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penulis kitab yang kita kaji ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, kita mau sebutkan ada pembahasan di sini masalah ijtihad. Syurutul ijtihad, kalau mau ditulis, syarat orang itu boleh berijtihad. An ya'lama minal adillati syar'iyyah ma yahtad ilai min ijtihadihi. Harus dia mengetahui dalil-dalil syariat yang dia butuhkan dalam ijtihadnya. Harus mengetahui dalil-dalil apa? Syariat. Apa dalil syariat itu? Akal? Perasaan? Enggak. Al-Quran dan As-Sunnah. Harus dia mengetahui dalil-dalil syariat yang dia butuhkan dalam ijtihadnya. Artinya harus menguasai dalil dalam permasalahan yang mungkin dia sedang bahas. Bukan 1-2 ayat saja. Dia kumpulkan ayat-ayatnya, dia kumpulkan hadis-hadisnya. Paham dong? Nah, dari sini antum sudah layak enggak berijtihad? Ditanya hadis wajib taat kepada suami saja. Baik. Ya, alhamdulillah antum sadar diri lah. Nah, yang kedua syarat orang itu boleh berijtihad. An ya'rif ma yata'allaq bi sihhatil hadis wa dha'fihi. Harus dia paham sahih dan tidaknya suatu hadis dengan memahami riwayat-riwayat dan perawi-perawinya. Harus dia paham sahih atau tidaknya suatu hadis dengan memahami riwayat-riwayat dan para perawinya. Harus paham apa? Sahih dan tidaknya hadis dengan memahami, artinya meneliti sendiri. Tidak sekedar apa? Ngikut. Nah, yang lain. Dari sini, antum layak enggak? Hah? Bukan belum. Sudah. Tua sudah. Ojo berhalusinasi sudah. Baik. Yang ketiga,
An ya'rifa an-nasikh wal mansukh. Tahu mana dalil yang menghapus dan yang dihapus. Nasikh wal mansukh. Tahu mana dalil yang menghapus dan yang dihapus. Tahu mana dalil yang menghapus dan yang dihapus. Dan tentang ijma'. Dan tentang ijma' ulama'. Dan paham ijma' ulama' mana ini pembahasan yang sudah merupakan ijma' yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Dan mana yang tidak. Itu maknanya. Tahu mana dalil yang menghapus dan dihapus dan tahu tentang ijma' apa? Ulama. Yang keempat, an ya'rif minal adillah ma yakhtalif bi al-hukm min takhsisin aw taqyid. Tahu dalil-dalil yang khusus, yang mengikat, dan seterusnya. Tahu dalil-dalil, ya dalil-dalil tadi Al-Quran dan Sunnah, yang bentuknya mengkhususkan, yang umum, yang mengikat, dan yang terikat. Paham ya? Nggak paham. Tapi misalnya, ini yang sudah kita pernah sampaikan, Allah berfirman, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Kalau secara umum, secara asal, namanya tangan dari mana ke mana? Ujung jari sampai ke lengan. Apakah itu yang dipotong ketika orang itu mencuri? Tidak. Itu dalil yang diikat oleh siapa? Oleh sunnah, oleh hadis. Paham? Jadi ayat itu enggak antum sebagai qadhi langsung diambil ayatnya, potong sampai lengannya. Ini dolim. Paham tuh? Kenapa? Karena ayatnya itu, dalilnya itu masih ada apa? Pengikatnya, yaitu hadis yang mengikat tangan hanya sampai di pergelangan saja. Paham? Jadi sekali lagi ada ayat yang masih istilahnya global, yang masih umum. Itu harus tahu antum sebagai mujtahid. Paham ya? Mau jadi mujtahid? Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, an ya'rif minal lugha wa usul fiqh. Tahu bahasa Arab. Iya. Ayat dan hadisnya bahasa Arab, ini pahamnya bahasa primbon ya, enggak. Nah, enggak connect ya. Penuntut ilmu biasa saja, dai biasa saja, ustadz biasa saja wajib paham bahasa Arab, apalagi sebagai apa? Mujtahid ya, kecuali mujtahid dalam mimpi beda lagi. Nah, tahu usul fikih dan seterusnya. Artinya banyak. Syarat-syaratnya enggak sembarangan. Kemudian yang keenam, an yakuna indau qudra yatamakan biha min istimbatil ahkam min adillatiha. Dia sanggup mengambil kesimpulan langsung dari dalil-dalil ayat dan hadis. Punya kemampuan mengambil apa? Kesimpulan hukum dari dalil-dalil. Nah, ini dibutuhkan tadi bahasa Arab yang mumpuni, ilmu usul fikih dan sebagainya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, 6 syarat orang boleh berijtihad. Ana ulangi secara ringkas. Syarat yang pertama harus tahu dalil-dalil syariat yang dia butuhkan dalam ijtihadnya. Yang kedua, dia paham hadis yang sahih dan yang tidak dengan memahami riwayat-riwayat dan para perawinya. Yang ketiga, tahu mana dalil yang menghapus dan yang dihapus serta ijma' ulama. Yang keempat, paham dalil-dalil yang khusus, yang umum, yang mengikat, yang terikat, dan seterusnya. Yang kelima, paham bahasa Arab dan usul fiqih, ya.
Kemudian yang terakhir, sanggup dia mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Baik. Jadi intinya jangan sok jadi apa? Mujtahid. Nah, kita lanjutkan agak cepat sedikit. Syarah Syekh As-Sa'di. Wa qad dzakara ahlul ilmi syurutul qadhi, dan juga ijtihad tadi. Fa ba'dhum balagha fiha, sebagian ada yang mubalagha tadi, berlebihan di dalamnya. Wa ba'dhum iktasara 'alal ilmi alladhi yaslul fatwa wa huwal aula. Ada pula yang istilahnya meringkas, namanya al-qadhi mujtahid, yang dia betul-betul paham ilmu untuk dia bisa berfatwa. Ini yang sudah kita sampaikan tadi dari perinciannya Syekh Utsaimin. Nah, kemudian kata Syekh, ini ucapan yang antum kasih tanda yang besar ini. Wa fil hadis annal jahila law hakama wa asabal hukma fa innau dhalimun azimun. Dari hadis ini kita ketahui, kata beliau, orang yang jahil, ya, jahil dengan tadi yang diperinci oleh Syekh Utsaimin tadi, di antaranya jahil dalam bahasa Arab. Ya, kalau dia menghukumi, dia berijtihad, seandainya betul kesimpulannya. Misalnya orang jahil si B, dia berijtihad, dia jahil. Dia ditanya hukumnya halal atau haram. Ya, dia jahil namun apa? Pura-pura jadi mujtahid. Kemudian dia mengatakan hukumnya haram. Misalnya, si C alim besar, dia berijtihad, kesimpulannya sama, haram dan haram. Paham ya? Maka orang yang jahil, meskipun dia kesimpulannya karena sekadar tebak-tebakan istilahnya, ya sekadar apa? Meramal saja, seandainya kesimpulannya sama dengan orang alim, dia tetap dosa. Paham? Meskipun kesimpulannya apa? Benar. Kenapa demikian? Karena dia berbicara tanpa ilmu, sedangkan Allah mengharamkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang. Maka hati-hati. Ya, semuanya al ilmu qoblal qawli wal amal. Kemudian kata beliau, li annau la yahillahu al iqdam alal hukmi, karena dia secara asal tidak boleh lancang berbicara masalah ilmu kalau dia belum punya dasar al ilmu. Faham? Ya, sama dengan dakwah juga. Demikian, seandainya kesimpulannya sama antara tadi si B, si C, yang B ini dai yang jahil, nggak paham bahasa Arab, yang dia sampaikan benar, dia tetap berdosa. Kenapa? Karena dia secara asal tidak layak menjadi apa? Ustadz atau dai. Meskipun mungkin tadi yang disampaikan juga sama dengan seorang alim, paham, yang juga berdakwah. Paham dong? Hati-hati. Nah. Wa jalla ala anna la buddal hakim minal ijtihad, dan ini menunjukkan bahwasanya seorang hakim dalam berijtihad ini ada dua yang diperlukan. Yang pertama, ijtihadun fi idkhal qadhiyah lati waqa fi tahakkum bil ahkami syar'iyyah. Seorang hakim dia tadi misalnya ditanya suatu permasalahan, maka permasalahan tersebut ditimbang dengan dalil-dalil syariat. Dan tadi harus dia kuasai ayat-ayatnya, hadis-hadisnya yang berkaitan dengan masalah yang dia akan putuskan hukumnya. Dan yang kedua, wasyihadu fi tanfidhi dzalikal haq 'alal qarib was-shadiq wa diddihima. Dan bagi seorang hakim, apalagi al-qadhi di pengadilan syariat, dia wajib mempraktekkan hukum tersebut kepada siapapun yang ada di hadapannya yang akan dia hukumi. Baik orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Bihaitsu yakunu nas indahu fi hadzal bab wahida. Semua manusia di mata seorang hakim di pengadilan syariat itu sama saja. Keluarganya atau bukan keluarganya, ketika dia tahu hukumnya salah atau benar, wajib dia sampaikan, ya, tanpa pandang bulu. La yufaddil ahadan ala ahadin. Seorang qadhi dia berhukum dengan ilmunya, ya, kepada siapa saja, tidak mengutamakan sebagian atas yang lain. Wala yumallihi al-hawa, tidak boleh mengikuti hawa nafsunya, harus mengikuti ilmunya. Fama takana kadzalik fa huwa ma'jur ala kulli hal. Maka apapun yang terjadi, maka dia mendapatkan pahala atas, ya, semua keadaannya.
Tadi seorang hakim, dia memang di atas ilmu tentang yang dia akan putuskan. Dan dia sesuai dengan ilmunya mempraktekkan. Kalau ada dua orang berselisih di pengadilan, antara satu keluarganya yang satu tidak, seandainya dia misalnya menetapkan keluarganya yang salah, ya seandainya dia salah dalam menghukumi, tetap dia dapat apa? Pahala. Yang penting tadi, dia mengikuti ilmu yang dia telah pelajari, yang sudah dia kuasai. Kalaupun salah menetapkan hukum, dia kata Rasul dapat apa? 1 pahala. Adapun yang dapat 2 pahala, tadi dia berhukum dengan ilmunya, dan dia tepat dalam apa? Menghukumi. Dapat pahala dalam berijtihad, dan dapat pahala dalam kebenaran. Makanya dapat 2 apa? Pahala yang benar. In asaba falau ajra, jika dia dalam menetapkan hukum itu benar, dapat 2 pahala. Pahala ijtihad dan pahala apa? Benar dalam berijtihad. Paham ya? Paham tak? Kalau orang itu salah dalam berijtihad, maka apa? 1. Kalau orang itu jahil berijtihad, benar, dapat berapa pahala? Minus. Ya, nah. Wa khata'u ma'fun anhu. Adapun kalau dia seorang alim berijtihad lalu salah, diampuni kesalahannya. Li'annahu bighairi istita'ati, karena itu di luar kemampuannya. Wal adal ka ghairihi mu'allaqun bil istita'ah, dan semuanya tergantung dengan kemampuan. Wal farqu bainal hakim wa al mujtahid wa baina sahibil hawa anna sahibal haqq qad fa'ala ma amra bi min husnil qasd wal ijtihad wa huwa ma'murun fi dhahir bi i'tiqadi ma qama indahu alai daliluhu bi khilafi sahibil hawa fa innahu yatakallam bi ghairi ilmin wa bi ghairi qasdil haqqi. Adapun bedanya seorang hakim alim yang berijtihad dan orang yang mengekor hawa nafsunya atau alil bid'ah, bahwasanya orang yang berijtihad ya, dia tahu ilmunya dan dia niatnya itu benar, maka dia diperintahkan untuk melaksanakan apa yang dia yakini sesuai dengan ilmunya. Ini berlainan dengan pengekor hawa nafsu. Dia meskipun dalil kebenaran sudah di hadapan matanya, tapi dia tetap menyelisihinya. Itu pengekor hawa nafsu. Dia beramal, berakidah, berkata tanpa ilmu, dan mengekor kepada hawa nafsunya. Itu perbedaan antara hakim yang mujtahid dengan pengekor hawa nafsu. Wa fi hadza fadilatul hakim alladhi ala hadzal wasf, dan inilah yang menunjukkan keutamaan seorang hakim yang berijtihad di atas ilmu. Wa annahu yaghnam al ajra was thawab, dia tetap dapat pahala apapun yang dia putuskan. Ya, selama tadi niatnya baik dan di atas al ilmu. Walihada kanal qada' min a'dham fudulil kifayah li'anna al huquq bainal khalqi kulluha mutarratul lil qadi inda tanazu' awal istibah. Karena hak manusia itu diputuskan di pengadilan kalau ada perselisihan di antara manusia. Al-qadhi yang wajib untuk apa? Menghukumi. Namun al-qadhi macamnya banyak. Semuanya masuk neraka kata Rasul, kecuali yang berhukum tadi dengan ilmunya dan dia mengikuti kebenaran. Nah, niatnya ya mengikuti kebenaran. Dan yang terakhir, wa alaihi an yujahid nafsu ala tahqiq al-isyad al-tabar min dimmatuhu, maka seorang mujtahid wajib betul-betul melaksanakan ilmunya tersebut agar terbebas dari tanggung jawab wa yanalu bil khair, dan dia mendapatkan kebaikan wal ajra al-azim wallahu taala a'lam. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin kita perlu baca atau kita jawab. Bagaimana cara menyikapi suami yang sedikit-sedikit menyuruh tanpa mau memahami kondisi istri? Apakah istri harus mentaati? Selama istri mampu, iya wajib ditaati selama tidak maksiat. Dan itu ladang pahala. Jangan banyak apa? Iya, selama itu memang taat dan mampu tadi. Syaratnya apa? Tidak maksiat dan mampu. Kenapa nggak ditaati? Ya itu ladang pahala. Insya Allah dapat banyak pahala.
pahala bukan hanya pada salat-salat sunnah, puasa sunnah, dan sekali lagi ladang pahala pada mentaati suami, sekali lagi dalam hal yang ma'ruf dan ya sesuai kemampuan. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.